Uh, 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 Beling guys, beling, bling bling. Kalau begini caranya jangan salah kebanyakan, ini banyak desa ya. Yang penting anak makan itu apapun dilakukan. Jangan salah kebanyakan maling dan begal. Tinggalnya di sini, kalau kami punya duit, kami punya rumah di kampung yang punya ada sertifikatnya. Udah intinya saya mohon, Ya, mudah-mudahan didengar. bantuannya didengar ya Pak KDM. Siap siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Kita lihat dulu guys, belum dapat opening. Nah, belum sempat opening guys, lupa. Ini lagi kondisi lagi bongkar-bongkalin. Jadi menginformasikan bahwa di posisi saat ini lokasi di Pulau Timaha guys, di mana terjadi pembongkaran penertiban Bangli. Untuk yang ke arah sana sudah rata dengan tanah. Pulau Timaha itu adalah kecamatannya Babelan guys. Debu-debu berterbangan. Tadi saat eksekusi kondusif gak Bu? Ya sempat ada riak-riak sedikit aja sih. Oh, tapi yang masyarakat nggak seperti yang minggu lalu SP2, enggak kan? Ada sedikit aja tadi berdebat di ujung, tapi udah kondusif langsung, nggak lama. Oke, itu lancar aja ini ya? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sampai sore. Iya, amin. Beling guys, beling, bling bling. Coba kita lihat dari sisi sini. Ini bukannya kabut ya guys, ini debu nih. Jadi di sini ada eskavator pertama, yang keduanya di sana guys, no. Lagi ramai di sana, no. Nah ini nih depan pala saya. Wow. Minggir. Hai. Minggir. Buset,
Bucketnya gede banget guys, makanya cepet banget ambruknya tuh. Bro. Ini yang belum nih. Kita mana nih nyorotnya nih? Sama aja si sono. Sono kayaknya lebih rame no. Kayaknya lebih heboh nih. Beberapa anggota polisi mengawal guys. Satpol PP juga. Jadi memang di lokasi area ini sepertinya heboh guys. Saya berdiri di atas reruntuhan nih. Nangkap barang aja nggak ada harganya sama sekali. Kami ini gratis, Pak. Baru kan nggak bisa dibayar. Nanti walaupun nggak jadi goreng lagi, nggak makan lagi dari situnya semua ya. Buat kalian, walaupun nggak jadi goreng lagi. Gak ada lagi yang sarapan orang Batak di sini yang tadi lari untuk 1.000, 2.000 dari sini. Cucunya masih semua. Oke, sudah jual lagi. Kita lah nyari makan kemana lagi kita ini. Jarang aja belum tempat, biar yang sultan. Kokohnya bangun lagi itu pakai uang bayar ini bangunnya. Kokoh itu bangunan pakai uang. Uang besar. Bangunannya nggak asal, lihat tanya kokoh. Kalau begini caranya jangan salahkan banyak mati, banyak legal ya. Yang penting anak makan, istri makan, apapun dilakukan ya. Jangan disalahkan banyak maling dan begal. Kali kerja banyak kalian ganggu. Jangan disalahkan. Ini rumah dan 3 keluarga di sini ya. 3 keluarga biar kalian tahu. Cari makannya dari sini semua. Jangan pakai uang itu. Dan gratis itu. Itu sekalian yang berapa. Lihat kalian perbedaannya ya. Yang ini cuma pakai uang berat. Hutang belum lunas sudah dibongkar. Bagaimana kata Mbak melarat masyarakat? Tambah sengsara. Nanti bekis di bank dimarahi masyarakat. Dari mana bayar hutang kalau begini? Cari uang di sini tambal ban. Jual mie gomak. Dari mana lagi? Cucu sekolah.
itu bangunan. Ya ampun, Tuhan, Tuhan. Harusnya dibedakan yang bangun asal atau bangun yang punya pikiran. Tuh, sekali langsung hancur. Dari situ aja berpikir. Oh, doang hancur. Itulah. Padahal itu tadi besi utuh, ada yang menawar itu mau bangun rumah. Nggak jadilah duit lagi itu. Aturan jadi duit, nggak jadi duit. Nggak dibolehkan dibongkar. Bedakan bangunannya, bedakan. Berpikir kalian, bedakan. Bangunnya nggak asal, pakai uang besar. Deponya aja setengah mati merubuhkan. Ini untuk beko yang kedua guys. Kita akan bergerak melihat beko yang ketiga. Mau lewat mana nih saya nih? Soalnya kalau lewat sini ngeri guys, nih banyak besi-besi. Bingung lewatnya nih guys. Jadi di sini tuh ada 3 ekskavator guys. Beberapa Satpol PP dari TNI dan Polri juga sudah siaga. Di sebelah kiri ini bangunan sudah rata dengan tanah, dan di arah kanan juga demikian pula guys. Untuk sementara parkiran Indomaret penuh. Entah ini pengunjung atau sepertinya bukan guys. Ini dari yang nonton atau beko semakin menjauh. Ternyata tidak hanya 3 beko guys, lebih bahkan. Di sini aja 3 itu. Ini para pemburu besi bekas sudah standby semua guys. Di depan apalagi sudah penuh berkarung-karung. Di sini terpantau ada 3 beko, di belakang tadi ada 2. Berarti ada 5 ini guys. Baru bernapas lega saya guys. Ngepul banget tadi di belakang guys. Pakai masker juga nggak mempan. Berarti untuk area sini sudah selesai pemerataan banglinya guys. Karena terpantau hanya pemungut besi bekas. Kita mendingan balik lagi ke depan aja guys. Terlihat si tangan panjang dua-duanya sedang bertempur guys. Ekskavator lengam dua-duanya itu. Yang sebelah ujung memiliki bucket yang sangat besar. Sekali keruk bangunan roboh guys. Tadi terpantau yang di depan itu ibu-ibu histeris guys. Bangunannya dirobohkan.
dadanya. Dadah. Ini kamera kita mah otomatis auto pokoknya. Yang bening-bening pokoknya langsung masuk kamera aja, on cam. Nah ini bekalnya udah merangsek kemari guys. Untuk area perumahan sana ditutup ya. Lihat paketnya guys, gede banget. SH210 kodenya. Mungkin akan merobohkan bagian sana guys. Dan ini para pemburu besi bekas sudah bergerobak, berapa gerobak entah itu. Ini dimasukin VR nih. Ini dari Kesatuan Polisi Bekasi. Itu rumah penduduk guys. Kena imbasnya juga tuh, dikit tapi. Dari Pak Pol. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video konten Gian Kelana pada hari ini, hari Rabu 9 Juli 2025. Tepatnya di Pulau Timaha, Babelan guys, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di mana di sini sedang ada proses penertiban Bangli yang nantinya akan dinormalisasi kalinya guys. Sepertinya di kiri kanan ini adalah aliran kali. mana yang bilang bohong tadi, mana nih? Pokoknya kameranya otomatis ini, kameranya nih. Hah? Nih. Duit apa? Mana? Buat ngangkatin barang, Pak. Buset. Mana apa yang mau diomongin? Ini rumah saya udah digusur. Gimana kamu cuma minta kompensasi buat rumah saya? Orang punya saya udah nggak punya rumah, Pak. Iya, ini saya cuma sekedar apa aja ya, nggak bisa membantu apa-apa karena ini bukan wewenang saya gitu loh. Iya, jadi mungkin ada yang bantu aja biar jangan yang digabus doang pada dapat. Kita di sini juga kebijakan ya. Nih, jadi ibu ini istilahnya korban dari ini pengusahaan. Rumah saya, Pak. Orang tua saya juga Kebantaran kali loh, kan kebantaran kali. masa yang hari-hari saya di situ, Pak. Buset. Saya cuma minta, bukan saya enggak. Ini saya terhalang sama ini, bisa majuan gitu ya? Bapaknya maju situ. Lewat mana nih? Kayak sini lewat. Neng, sekalian nyimpen sono Neng, biar ngobrol bareng Neng. Yuk. Kali ada yang mau disampaikan. Saya bukannya saya nggak terima rumah saya digusur, saya terima. Emang saya tahu saya ini nempatin tanda pengairan, tapi saya cuma minta Pak Dedi saya dikasih kompensasi itu berapapun saya terima, Pak. Saya juga emang pakai duit, kita pindahan pakai duit Pak. kita nyewa juga rugi mobil. kayak gini, Pak. Itu nggak kecil Pak, 200, 300. Kami emang orang susah, Pak, ya makanya kami tuh tinggalnya di sini. Kalau kami punya duit, kami punya rumah di kampung yang punya ada sertifikatnya. Emang Bapak gimana keadilannya, Pak? Jangan orang yang buat konten tuh dibagi ini tuh dari gabus. Saya juga butuh, Pak. Saya butuh. Saya semua butuh. Buat kita ongkos buat narik ini, buat kita kontrak Pak. Iya, ini untuk sementara dari habisin koruptor dibiarin gimana sih? ini sementara untuk dari saya pribadi Bu ya. Saya hanya cuma mewakili Ibu menyuarakan. Saya tuh nggak bisa istilahnya memberi bantuan secara murni, dari saya nggak bisa. Saya cuma bisa Iya, meng-up, menyampaikan, mudah-mudahan ya, didengar. didengar, Ini. Pak KDM, Tapi pada mudah-mudahan. prinsipnya, setahu saya nih, ibu-ibu dari pengamatan ibu-ibu atau yang lain-lain, asal kita nurut aja sama gubernur,
kita apa-apa diam nurut karena kita merasa bersalah. Pasti suatu saat ibu akan ini diundang. Saya nurut, Pak. Saya nurut. Semua SP saya ikutin. Saya disuruh pindah, saya ikutin. Ya kalau Saya cuma dari minta kompensasi. Iya, ibu tadi kan acuannya dari warga Gabus kan? Iya. Ya, warga Gabus semula juga gitu Bu, berontak karena istilahnya kurang persuasif gini-gini. Tapi lama-lama dia menerima kesalahan. Akhirnya apa? Diundang kan warga Gabus karena mengakui. Intinya kita merasa legowo aja dulu Bu. Iya emang salah saya. Ya, rumah tanah negara saya. Intinya jangan. Kompensasi aja uang pinjam Semua ada. Iya. Ya rata semua jangan Gabus doang. Iya, makanya itu dengerin dulu. Itu kan bertahap. Ini kan baru proses kan ya. Suatu saat ini mungkin didengar. Entah itu ajudannya gubernur atau perwakilan gubernur pasti terdengar ini. Mudah-mudahan suara-suara ibu nanti bisa tersalurkan. Mudah-mudahan dapat kompensasi asalkan penghuni ini menerima bahwa kita itu salah gitu. Iya. Kita legowo gitu. Insya Allah Bu, insya Allah. Lapang dada apa sih Pak? Kita nih udah dibeginiin loh. Masa kurang gimana ngomongnya? Iya, makanya kita nggak usah teriak-teriak kompensasinya mana. Tunggu aja, ini masih baru proses. Mudah-mudahan insya Allah dah. Saya yakin dah warga Pulau Timaha ini kalau misalkan nurut, Masa nggak kedengaran sampai bupati? Bahkan udah ada kan Melisa itu udah nyampain. kan proses eksekusinya baru sekarang. Gabus gitu Pak. Gabus sama Dek. Gabus itu dieksekusi dulu, baru setelah beberapa bulan diundang gitu Ya loh. udah intinya saya mohon. Iya, mudah-mudahan tolong didengar. bantuannya didengar ya Pak KDM. Siap. Kami juga warga asli. Iya. Kita pribumi sini dari dulu kita udah nempatin di sini Pak. Iya. Iya. Saya cuma minta didengar aja Pak. Ya udah, mudah-mudahan Ibu nanti ada perwakilan dari KDM atau bahkan warga sini yang terkena diundang, mudah-mudahan dah. Mudah-mudahan ya Iya, Pak. iya. Suara-suara kami didengar sama Iya. bapak-bapak KDM semua, sama gubernur. Yang Satpol PP-nya udah ke sana udah. Soalnya kan ini kan baru tahap eksekusi kan, SP3 kan. Ya mudah-mudahan entah seminggu atau 2 minggu insya Allah lah ada perwakilan dari pihak sini yang akan Iya, saya ya pengennya diundang lah gitu. Iya, saya emang nerima, emang saya salah, emang saya minta negara saya salah. Tapi saya cuma minta kompensasi aja Iya. Pak. Ya udah Ibu ya, makasih ya. Mudah-mudahan dengan video ini nggak apa-apa ya saya up ya. Ya nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan nanti ya ada dari perwakilan. Kenapa? Nah guys, saat ini saya minggir dulu karena benar-benar tadi panas lokasinya dan ngebul. Saya berpindah dari lokasi eksekusi penerimaan Bangli guys. Dan terlihat tadi banyak ibu-ibu histeris dan banyak ibu-ibu yang mengeluhkan soal menginginkan istilahnya kompensasi yang pengennya didapatkan dari gubernur KDM. Ya untuk saat ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa meng-up aja guys. Mudah-mudahan konten saya ini dilihat atau tahu dari orang-orang tangan kanannya Kang Deddy atau beberapa mungkin bawahannya. Ya mungkin bukan hanya konten ini aja, bahwa cerita pilu tentang penghuni Bangli yang memang sebenarnya mereka legowo sih istilahnya, cuma dalam hati tidak bisa dipungkiri bahwa ada rasa penyesalan karena selama ini dia sudah bertahun-tahun tinggal di situ, membangun rumah tinggal di situ. Memang sebenarnya kalau kita runtut ke jalur hukum tentang salah atau benarnya, memang penghuni Bali itu salah ya karena mereka itu tanah negara. Tapi kalau kita telaah, kita pahami lebih jauh, mereka bisa ada di situ itu kan karena ada izin guys, ada izin dari orang-orang petinggi elit-elit global yang selama ini menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya gitu loh guys. Rakyat kecil, saya jadinya miris guys karena mereka itu sebenarnya nggak ingin rumah mereka tuh digusur apa-apa tuh, karena selama ini ada pembiaran gitu loh guys. Mereka bisa tinggal di situ lama, nyaman, tanpa ada hambatan, tanpa ini ya karena selama ini mereka dilindungi oleh kelompok tertentu, elit politik lah,
yang selama ini memberikan izin untuk tinggal di situ. Kalau dari awal dilarang, mereka nggak akan tinggal di situ, nggak akan turun temurun beranak pinak di situ, guys. Nggak akan mencari nafkah di situ karena sudah ada tanda larangan. Karena pembiaran dan dilangsungkan berpuluh-puluh tahun, dan istilahnya mendapat izin, mendapatkan simpati, mendapatkan restu. Ya akhirnya warga itu menjadi seperti haknya, itu menjadi haknya dia. Ya mudah-mudahan Kang Deddy selaku Gubernur Jawa Barat ya tentu saja paham lah dengan kondisi rakyatnya. Warga Pulau Timaha menginginkan bantuan seperti di kampung-kampung lain, terutama yang jadi sorotan saat ini Kampung Gabus. Dan seperti di video-video yang lain, Kampung Gabus juga tidak serta-merta langsung menerima, ya banyak memang ada penolakan-penolakan. Tapi intinya karena legowo, karena menerima, mereka menyatakan mereka salah, ini merendah lah. Merendah karena merasa salah. Akhirnya banyak simpati, banyak empati, dan kemudian itu oleh KDM panggil mereka itu. Salah satunya ya yang ada di konten saya itu, yang diundang dapat uang kerohiman 10 juta per kakak. Nah itu ternyata itu undangan dari warga Gabus ke Kang Deddy itu sudah masyarakat Timaha sudah pada tahu, makanya dia menginginkan begitu. Cuma tadi saya anjurkan ya merendah aja dulu, merendah, menerima aja padanya. Memang kita salah. Sebenarnya yang salah itu bukan penghuni bangunan liar, yang salah itu yang memberikan izin gitu loh guys. Mereka itu korban sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan lah ada uang kerohiman dari Bapak KDM. Sekian guys, terima kasih atas tontonan yang nggak jelas ini. Yang penting ada kontennya guys lah ya, kalian tentu udah pada paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.